keunggulan dari Bootstrap itu dia responsif. Kalau ini kita kecilkan layarnya, nah dia responsif tuh. Jadi menunya itu nggak muncul ketika diakses di layar yang lebih sempit, maka dia otomatis akan menyembunyikan. Karena kalau dimunculkan berarti kan di sini nanti tabrakan sini, berantakan ya. Maka dia disembunyikan. Di sini di area sini dia disembunyikan. Jadi ketika diklik si JavaScript atau si jQuery-nya akan men-trigger layar large 3, 6, 3. Tapi ketika di layar medium, kita lihat medium set, nah 4, 3, 3. Ketika dikecilkan lagi small 4, 4, 4. Ketika di layar yang lebih kecil lagi, dia 6, 6, 12. Cek. Melanjutkan video sebelumnya, kita sudah belajar cara mempercantik HTML dengan CSS. Contohnya ini, kita kemarin buat formulir dengan HTML CSS, kemudian table juga dengan CSS, dan menu dengan CSS juga. Nah, sekarang kita akan belajar tentang salah satu framework CSS yang paling mudah digunakan dan paling banyak digunakan juga oleh orang-orang, oleh para developer, yaitu Bootstrap. Kemarin kita belajar HTML kan kita ngoding, kita buat rangkanya menggunakan HTML, kemudian kita juga buat stylingnya dengan CSS manual. Jadi kita ngoding dari nol. Nah ini kan banyak banget. Nah dengan Bootstrap kita bisa buat tampilan yang bagus dan cantik tanpa perlu ngoding CSS seperti ini ya. Jadi kita cukup memanggil kelas-kelas yang sudah dibuatkan oleh Bootstrap. Nanti langsung berubah menjadi tampilan yang menarik. Nah, coba kita mulai saja. Ini saya buka, kemudian teman-teman bisa tulis saja Bootstrap 4. Sebenarnya ada Bootstrap 5. Sudah ada Bootstrap 5, cuma untuk mempermudah kita pakai Bootstrap 4 aja ya. Karena penamaannya lebih mudah Bootstrap 4 daripada Bootstrap 5. Seperti kalau di Bootstrap 4, di Bootstrap 5 itu ada margin end, margin start. Nah, itu kan ke asing ya. Lebih mudah margin left, margin right karena penamaannya mendekati dengan nama CSS, mirip dengan nama CSS, jadi lebih mudah dihafal. Jadi kita coba dulu, kita buka websitenya. Pastikan teman-teman yang versi 4 ya, atau boleh versi 4.1. Nah, kita coba dulu yang versi quick start. Jadi langsung coba cara cepatnya, kita coba copy yang ini, link yang ini, atau bisa juga klik copy yang di sini. Teman-teman juga bisa download, jika ingin offline teman-teman bisa download filenya di sini. Cuma kita coba aja yang versi menggunakan link CDN. Jadi mereka sudah mengupload filenya di suatu layanan cloud seperti itu, atau jadi kita tinggal pakai aja. Nah, coba kita buat file baru di folder Bootstrap, klik kanan, new file. Kita namakan aja intro.html. Nah, seperti biasa, kita buat standar dokumen HTML-nya dulu, tanda seru, tab. Nah, kemudian kita tulis aja belajar Bootstrap. Kemudian kita paste aja link yang tadi kita kopas. Nah, kita copy, taruh, kita paste taruh sini. Kemudian kita buat div. Kemudian isi ini judul artikel misalnya. Kemudian kasih paragraf. Lalu katakanlah ini ada tombol atau link, ya, link yang mengarah ke suatu halaman, tapi karena belum ada kita kasih pagar aja, kemudian kita isi dengan baca selengkapnya. Nah, coba kita lihat hasilnya. Kita klik kanan, open in default browser. Kalau teman-teman belum ada menu ini, open in browser, maka teman-teman bisa masuk ke extension, lalu cari open in browser. Nanti teman-teman install aja. Nah, ini diinstal aja, kalau saya sudah diinstal. Kalau sudah tinggal diklik kanan open in default browser. Nanti dia akan membuka halaman browser. Nah, ini tampilan HTML yang menggunakan Bootstrap. Jadi font family-nya sudah berubah. Kalau sebelum di CSS kan ininya Times New Roman ya, fontnya masih Times New Roman. Sekarang sudah pakai Sego UI dari si Bootstrap itu. Nah, coba saya mau buat ini menjadi suatu tombol seperti yang kita buat kemarin. Nah, ini seperti ini.
Kita akan buat link anchor menjadi tombol. Gimana caranya? Coba kita langsung kasih kelas aja. Jadi kalau di Bootstrap itu kita cukup memanggil kelas yang sudah dibuatkan oleh Bootstrap. Misalnya saya buat atribut kelas, isinya adalah btn spasi btn strip primary. Nah, seperti itu. Nanti hasilnya otomatis langsung menjadi sebuah button. Nah, lihatin kan? Memang ini link tapi kita buat manipulasi dengan CSS. Nah, dengan Bootstrap kita cukup memanggil kelasnya aja. Kalau pakai CSS sendiri kan kita kemarin sudah buat nih. Kita buat table, ada kelas tombol, lalu di dalam file CSS-nya itu ada stylingnya tuh. Kita harus buat codingan sepanjang ini untuk membuat tampilan yang seperti ini. Nah, dengan Bootstrap kita tuh nggak perlu ngoding seperti itu. Kita cukup memanggilnya dengan penamaan btn primary. Nah, ada banyak sebenarnya, nggak cuma btn primary. Kita cukup buka dokumentasinya. Teman-teman bisa tulis di sini button, atau kalau teman-teman mau klik komponen, lalu klik submenu button. Nanti akan diarahkan ke halaman dokumentasi cara penggunaan button. Nah, ini ada contohnya, ada banyak banget, ada btn primary, secondary, success, danger, dan seterusnya. Ini hasil dari reviewnya. Kalau teman-teman pengen yang warna ini, berarti kan cukup pakai btn danger. Jadi di sini cukup diganti dengan kelas btn danger. Nah, seperti itu ya. Dia langsung berubah. Kita balikan ke primary. Nah, ada banyak sebenarnya. Kita coba misalnya ini ya, kita akan rapikan halaman ini agar tidak terlalu nempel ke layar, nempel ke sudut layar sini, ke pojokan sini, agar dia rapih seperti ini nih. Ini kan dia tuh rapih tuh, dia tidak menempel ke kiri. Jadi semuanya seperti ada pembungkusnya, seperti ada yang nge-wrap-nya dia. Nah, kita bisa bungkus dia menggunakan div dengan kelas container fluid. Nanti dia akan di-wrap, dibungkus. Nah, jadi berapapun layarnya dia akan tetap menjaga dia agar dia tetap menjorok ke dalam, jadi tidak nempel. Atau ada juga yang versi satu lagi yaitu container aja, nggak pakai fluid. Maka dia lebarnya akan statis. Nah, dia akan lebar seperti itu. Layar berapapun dia akan tetap seperti ini. Nah, ini katakanlah dia pembungkus. Jadi berapapun layar yang diakses, katakanlah kita mau buka di laptop yang layarnya lebar, dia akan tetap seperti itu. Tetap berada di dalam kontainer dengan lebar yang sama. Bedanya dengan yang fluid, dia itu akan responsif. Jadi berapapun layarnya dia tetap akan full dengan mengurangi sedikit margin, sekian pixel. Nah, dia tetap segini, tetap ada mungkin margin atau padding ya, agar dia menjaga sekitar 20 pixelan. Jadi berapapun layarnya dia tetap akan seperti itu. Beda dengan yang kontainer, dia akan lebih menjorok ke tengah, jadi gitu. Teman-teman boleh pilih salah satu. Kemudian kita bisa katakanlah, oh ya kita mau buat ini ya, coba kita buat table. Nah, kemarin kita udah buat di video sebelumnya, lumayan panjang ya. Kita harus nambahin kelasnya, kemudian kasih CSS-nya, di styling di file yang berbeda. Sekarang kita buat table menggunakan Bootstrap. Kita lihat perbedaannya. Coba kita buat table.html. Isinya kita biasa, kita buat sumber dokumen, membuat table dengan Bootstrap. Lalu kita kopas aja linknya. Kita copy yang ini, yang tadi kita ambil dari webnya, kita taruh sini. Sekarang kita buatkan di sini, kita buat kontainer aja biar lebih rapi. Lalu di dalamnya ada judul, katakanlah daftar siswa. Kemudian di bawahnya kita buat table, di dalamnya ada thead, tr, th. Teman-teman bagi yang lupa boleh dilihat lagi video sebelumnya, kita buat nomor, kemudian th, nama,
kemudian ada th lagi, kelas, kita duplikat aja alamat, lalu kita buat tbody, tr, td, nomor 1 namanya siapa. Untuk duplikat cukup Ctrl Shift D. Bagi teman-teman yang menggunakan keymap dari Sublime. Bagi teman-teman yang belum install ekstensi apapun di Visual Studio Code, bawaannya adalah alt shift bawah untuk duplikat. Oke, kemudian lanjut kita buat namanya Arbi, kemudian isinya kelasnya apa? Kelas, misalnya kelas 7E, kemudian ada alamatnya, Jalan Piranha misalnya. Ini bebas ya, teman-teman bisa isi apapun. Dan kita copy aja, paste. Kita buat nih. Nah, kita lihat hasilnya. Yang ini ya. Kita klik kanan buka in default browser. Nah, ini sudah dibungkus dengan kontainer dan HTML polosan tanpa kelas. Nah, biar dia bagus menjadi seperti ini, bahkan bisa lebih bagus. Nah, itu kita coba cari aja. Masuk ke konten, menu konten, lalu masuk ke tables. Atau kalau teman-teman bingung, cukup tulis aja table. Nanti akan ditampilkan hasil pencariannya. Kita klik table, nanti akan muncul cara membuat table menggunakan Bootstrap seperti apa. Nah, ini teman-teman sebenarnya bisa kopas aja. Tapi sebenarnya nggak perlu kopas juga sih. Teman-teman cukup buat table seperti biasa, lalu dikasih kelas table atau table. Jadi cuma dikasih kelas table, udah. Nanti akan jadi seperti ini dengan cara instan. Kita coba. Nah, yang table ini kita kasih kelas table. Maka apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, dia langsung menjadi suatu table yang lebih cantik daripada sebelumnya. Jadi Bootstrap itu bisa mempercepat pengembangan website kita menjadi lebih cepat. Jadi tidak perlu ngoding dari nol gitu ya. Jadi bisa lebih cepat. Tapi kenapa kemarin kita belajar CSS tanpa Bootstrap? Tujuannya adalah biar teman-teman tahu konsep dari penggunaan HTML dan CSS. Setelah teman-teman tahu dan teman-teman paham, maka baru deh teman-teman boleh menggunakan Bootstrap. Karena kalau teman-teman belajar Bootstrap tapi tanpa tahu HTML dan CSS-nya, cara penggunaan dan konsepnya, maka menurut saya itu sia-sia ya. Karena teman-teman nanti akan kurang memahami fundamentalnya. Sehingga ketika kita menemukan kasus-kasus tertentu yang membutuhkan customisasi dan sebagainya, itu teman-teman akan bingung karena nggak paham fundamentalnya seperti itu. Oke, bagi teman-teman yang bisa, oh ini kayaknya tabelnya kurang garis tepinya. Nah, bisa aja kita tambah menggunakan garis tepi seperti ini. Teman-teman tinggal buka aja di bagian bawah. Nanti ada, kita lihat dulu ya, ada striped kalau kita pengen belang-belang pakai table striped, ada apa lagi ya, ada table dark. Nah, coba kita mau yang border table yang bergaris tepi. Nah, jadi cara penggunaan cukup menambahkan table border setelah kelas table. Jadi ini kelas utamanya, ini kelas variannya. Seperti yang kemarin kita buat di video sebelumnya ya, buat teman-teman yang lupa. Ada tombol apa ya kemarin ya? Kita buat tombol kecil, tombol ubah. Jadi tombol utamanya ini tombol variannya. Nah, begitu juga dengan yang Bootstrap, dia juga sama. Table itu kelas utamanya, lalu table border itu kelas variannya. Nanti hasilnya, nah seperti ini ya. Jadi lebih cepat kan daripada kita buat ini. Kalau teman-teman ngoding sendiri, mungkin hanya butuh sekian detik ya untuk membuat suatu table seperti ini. Dibandingkan kita membuat table dengan ngoding dari nol, ngoding CS dari nol. Seperti itu. Oh, teman-teman misalnya pengen ada headernya warna gelap. Nah, itu udah ada kan di atas tadi. Kalau teman-teman pengen ada headernya gelap, ya cukup dikasih thead dengan kelas thead dark. Nanti di sini kasih kelas thead dark. Jadi kan gelap. Nah, langsung jadi kan tuh, udah persis banget kan. Jadi lebih cepat dan lebih bagus, malah lebih rapi. Berapa detik itu kalau teman-teman praktek sendiri. Kemudian kita bisa tambahkan aksi di sebelah kanannya, berarti kita tambah setelah alamat,
Tambah TH baru namanya aksi, kemudian di bawahnya tinggal tambahin TD, di dalamnya ada dua link. Link yang pertama itu yang link ubah, duplikat, lalu yang link kedua adalah hapus. Kita lihat. Nah, tinggal dikasih kelas apa tadi? Kita udah buat tab button tadi ya. Berarti kita lihat aja button itu gimana. Kalau teman-teman lupa tinggal dilihat aja. Nah, ini misalnya saya mau pakai yang info sama yang warning kali atau danger nih. Berarti BTN danger sama BTN warning. Yang ubah kita kasih BTN info aja, BTN info. Kemudian dikasih kelas BTN danger. Nah, langsung tuh jadi sebuah button. Sama kan dengan yang ini kan? Cuma warnanya aja beda. Atau bisa juga pakai yang primary kalau mau, bebas sih. Ya gitu ya. Ini berarti tinggal di copy aja untuk di baris keduanya, row kedua. Nah, seperti itu ya. Lalu di sini tambahin tombol tambah. Misalnya dikasih link ke arah ke halaman mana gitu ya. Ini kalau misalnya nggak ada linknya, kita kasih pagar aja. Isinya yang ini adalah tambah data gitu lah. Lalu tinggal kasih kelas BTN primary. Nah, jadi deh. Cepet banget kan? Kita nggak ngoding CSS sama sekali tuh. Kita cuma memanggil CSS-nya Bootstrap, lalu tinggal kita panggil kelas-kelasnya. Kayak gitu. Tapi harus diperhatikan ya, untuk penggunaan struktur table-nya harus sesuai dengan standar ya. Kalau teman-teman nggak buat table dengan standar, nanti berantakan. Jadi harus ngikutin standar. Itu ada table, ada thead, trth, tbody, trted, dan seterusnya ya. Bisa contek dokumentasinya kalau teman-teman mau. Cukup contek aja. Misalnya teman-teman mau buat table yang tadi, tinggal kopas aja selesai gitu kan. Tinggal diisi dengan data-data yang dibutuhkan. Seperti itu ya. Ada banyak penggunaan di sini. Salah satunya table. Nah, ini table udah jadi ya, cepat banget dibandingkan yang kemarin kita buat di sini. Jadi ini menghemat waktu, gitu. Kemudian kita akan coba buat yang formulir. Kita klik kanan, buat file baru namanya formulir.html. Sama seperti sebelumnya kita buat standar dokumennya, kemudian kasih formulir dengan Bootstrap. Nah, tadi kan kita udah membuat table menggunakan ini ya, menggunakan Bootstrap tapi versi online. Di harapnya ke CDN-nya si Bootstrap. Nah, sekarang kita coba versi offline-nya, versi lokalnya. Jadi, caranya kita download aja, klik download, kemudian pilih yang compile CSS sudah di-compile, kemudian klik download. Kalau sudah download, ini kita pindahkan aja. Kita pindahkan Ctrl X atau klik kanan, cut, kemudian pindahkan ke folder tutorial yang tadi kita buat. Nah, saya taruh yang di Bootstrap aja. Klik kanan paste, kemudian klik kanan extract here. Nah, nanti ada dua folder, yaitu CSS yang berisi CSS-nya si Bootstrap, ada banyak banget. Lalu sama JavaScript-nya si Bootstrap ini. Nah, yang CSS ini kita cuma menggunakan yang ini aja, yang Bootstrap.css, atau bisa juga yang Bootstrap min CSS. Bedanya cuma yang ini versi tanpa di minimize, sedangkan ini di minify. Jadi sudah lebih kecil ukurannya ya. Abaikan aja, pokoknya boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Kemudian JavaScript-nya itu untuk membuat website kita lebih interaktif. Jadi misalnya kalau kita punya drop down, ini kalau diklik dia akan membuka suatu elemen HTML sendiri. Klik, nanti dia akan membuka membuka suatu kotakan seperti ini, drop down seperti ini. Nah, itu kan yang menggerakkan website kita itu adalah JavaScript. Kayak gitu ya. Nanti ada materi sendiri tentang JavaScript. Jadi website kita menjadi lebih interaktif. Contohnya juga misalnya yang apa lagi ya? Nah, ketika klik copy. Nah, dia akan mengcopy. Nah, itu menggunakan JavaScript. Jadi gitu ya bedanya. CSS itu untuk tampilan, JavaScript itu untuk interaktivitas agar website kita lebih hidup dan bergerak gitu lah, lebih dinamis gerak. Jadi nggak apa ya? Nggak
kaku gitu. Oke, kita balik lagi ke sini. Ke sini. Nah, kita sudah download, kita sudah punya folder CSS dan Bootstrap JS-nya. Oh iya, yang file ini boleh dibuang, boleh disimpan, tapi saya di sini buang aja ya biar lebih rapi. Kemudian kita hubungkan dengan file, kita akan hubungkan dengan file bootstrap.css di folder CSS. Caranya sama, kita linkkan tab, nah hrefnya ke folder CSS, masuk lalu ambil yang bootstrap.css. Kita coba tes aja untuk membuktikan bahwa dia sudah terhubung. Ya cukup dikasih misalnya button, kasih kelas aja btn primary test. Nah, kita cek aja apakah sudah terhubung. Klik kanan, open in default browser. Nah, sudah terhubung ya, betul ya. Oke, sekarang kita buatkan formulir. Seperti biasa, biar lebih rapi, kita buatkan div dengan kelas container sebagai pembungkusnya. Kemudian di dalamnya kita kasih judul aja, misalnya tambah siswa. Lalu di dalamnya kita kasih form. Actionnya kita kosongkan aja, karena kita belum masuk ke PHP, jadi kita abaikan dulu. Kemudian kita buat, tadi di video sebelumnya kan kita sudah buat formulir menggunakan pembungkus kotak, lalu di setiap label dan input dibungkus oleh grup, di bawah juga dibungkus oleh grup, label text area dibungkus oleh grup, dan seterusnya. Nah, kita juga sama. Kita buat div dengan kelas apa? Kalau Bootstrap dia namanya form group. Nah, tapi nanti dulu kita biarin aja dengan div kosong aja. Lalu kasih label nama siswa, input text, kemudian kita buat div baru dengan label tadi apa ya, kelas ya, kelas siswa. Kemudian kita buat select mungkin, atau input aja deh. Kemudian kita isi lagi alamat siswa menggunakan apa, text area ya, kemarin kita buat. Kita kopas saja. Foto siswa. Nah, untuk foto tipenya bukan teks ya, tapi file. Karena kita mau upload file. Oke. Satu lagi kurang. Ada button ya. Tipenya submit karena kita nanti akan menggunakan ini sebagai submit data ke server. Simpan. Nah, sudah jadi. Rangkanya sudah jadi, tinggal kita percantik dengan CSS. Tapi pakai CSS Bootstrap. Caranya ya, kita tinggal kasih kelas dari elemen ini, kita kasih kelas. Nah, kita lihat aja. Nah, caranya kita coba buka components, masuk di komponen, kemudian ke forms. Nanti di sini ada contohnya nih. Teman-teman sebenarnya bisa kopas, tapi kalau kopas nanti teman-teman nggak paham, jadi kita uraikan satu-satu aja. Jadi setiap label dan input di sini dia dibungkus oleh suatu kelas bernama form group. Div dengan kelas form group. Sama juga dengan yang label ini, label input yang ini juga sama. Dan ini juga sama, semuanya dibungkus oleh form group, form group, form group. Nah, di setiap input itu dia juga menggunakan kelas form control. Kayak gitu. Jadi, coba kita buatkan aja. Kita sudah punya pembungkusnya, tinggal kasih kelas aja namanya form group. Lalu kita lihat ini juga kasih form group. Bedanya apa? Coba kita lihat. Setelah dikasih kelas form group hasilnya, nah dia jadi ada margin bawahnya. Hanya itu aja. Coba kita kasih kelas form group juga. Kita copy saja. Kita lihat hasilnya. Nah, yang kedua dia pakai apa? Di setiap inputan tadi dia menggunakan kelas form control. Jadi kita kasih kelas aja di sini. Kelas form control. Kita lihat hasilnya. Set tuh. Langsung bagus banget kan tuh. Jadi instan banget. Jadi Bootstrap itu mempercepat pengembangan website kita. Buat tampilan,
Kalau pengen cepet dan rapih itu bisa pakai Bootstrap seperti itu. Ini berarti sisanya tinggal kasih aja form control. Kemudian yang ini juga kasih class form control. Sama juga dengan yang text area, kita kasih class form control. Kemudian yang select juga kita kasih class form control dan seterusnya ya. Jangan salah tulis ya. Nanti jadinya apa tuh? Oke. Nah, sudah rapi ya tuh. Sudah rapi nih. Nah, tinggal ini nih. Ini kasih kelas btn primary sama satu tombol lagi untuk kembali untuk back katakanlah ke halaman table kembali. Kasih kelas ini kasih kelas btn apa ya? btn secondary. Nah, gitu ya. Atau bisa juga pakai outline btn outline primary misalnya. BTN primary tapi yang versi outline, jadi cuma garis tepinya aja, tuh cuma bordernya aja. Itu di mana? Ada di button. Coba cari aja di button. Cari button ada versi outline. Nah, versi outline ini outline. BTN outline primary, outline secondary, outline sukses. Cuma nambahin outline aja di tengah-tengahnya. Gampang kok. Kalau teman-teman udah hafal yang ini, maka teman-teman harusnya ini lebih mudah dihafal karena penamanya sama cuma menambah outline kayak gitu. Untuk ukuran ada juga BTN LG untuk large, BTN SM untuk small, untuk ukuran yang lebih kecil. Jadi sebenarnya kita tadi bisa membuat ukuran ini lebih kecil. Sama seperti di video sebelumnya kita kan sudah membuat BTN tombol kecil. Nah, ini kan kita buat varian tombol kecil sama tombol yang biasa. Ini kan nggak pakai. Nah, itu juga sama, di Bootstrap juga sama. Sebenarnya kita bisa membuat ini ukurannya lebih kecil. Namanya kan tadi sudah kita baca, namanya BTN SM atau small. Nah, lebih kecil kan? BTN SM, nah ini juga BTN SM. Ini juga BTN SM. Small. Nah, gitu ya. Oke, kita balik ke form. Nah, sudah jadi tampilannya. Ini kita mau ketika diklik kembali itu mengarah ke halaman ini. Sedangkan ketika ini diklik, maka ini akan pindah ke halaman tambah gitu ya. Biar lebih pura-puranya lebih sudah bisa navigasi lah. Kita masuk ke halaman formulir, lalu yang di formulir ketika back dia masuk ke halaman table. Kita close saja biar lebih fokus di sini. Oke, kita reload itu Ctrl R atau langsung klik ini juga boleh. Back, tambah, kembali, tambah, ya sudah bisa ya. Oke, nah udah jadi nih tampilan table dan formulir sudah jadi menggunakan Bootstrap dengan waktu yang cukup singkat daripada kita membuat table dan formulir sendiri menggunakan CSS sendiri. Kalau dibandingkan dengan Bootstrap lebih cepat pakai Bootstrap dan lebih rapi ya, gitu ya. Tapi suka-suka sih. Tapi ada beberapa kasus misalnya teman-teman pengen mengcustom. Misalnya, aduh, warnanya saya nggak mau yang ini nih, saya pengen bikin warna sendiri. Caranya gimana? Kalau teman-teman pengen bikin warna sendiri atau mengcustom yang sudah ada di Bootstrap, misalnya ganti warna aja, kita coba aja. Kita misalnya kita buat apa ya kira-kira? Tombol tambahnya kita ganti dengan warna yang orange misalnya. Berarti ini nggak harus pakai BTN primary, kita namakan aja BTN apa ya? Kita namakan BTN sendiri. Ini namanya aneh ya, tapi bebas lah. Katakanlah ini BTN custom sendiri. Berarti kan kita tinggal buat aja file CSS sendiri. Boleh di sini, boleh juga di sini, atau boleh juga di inline sini. Kita buat misalnya style untuk BTN sendiri, itu kita kasih background color orange misalnya. Lihat hasilnya. Nah, berubah orange kan? Kemudian, teksnya nggak kelihatan, ya udah kita ganti colornya menjadi black. Nah, berubah kan? Jadi kita punya varian sendiri gitu loh. Ketika di hover aku maunya dia warnanya gelap. Ya udah, nanti ketika BTN sendiri di hover, background colornya menjadi black. Nah, ya kan? Lalu colornya berubah jadi white
misalnya, atau orange juga deh misalnya. Nah kan, nah kita sudah bisa nih mengcustom styling dari Bootstrap. Tapi BTN-nya jangan dibuang ya, karena BTN-nya ini kan untuk fondasinya. Kalau BTN-nya dibuang, BTN utamanya dibuang, maka jadi kayak gini. Ya semua bebas aja sih, tapi kalau bisa sih jangan, ya kalau bisa sih ubahnya dikit aja. Kecuali kalau teman-teman pengen merombak banyak, ya itu silakan menggunakan kelas sendiri, CSS sendiri gitu. Nah, tujuannya apa? Kita belajar fundamental CSS agar teman-teman tahu ketika teman-teman mau mengcustom suatu framework, teman-teman sudah tahu caranya karena sudah pernah belajar CSS yang buatan sendiri gitu. Jadi karena teman-teman kemarin sudah belajar cara mempercantik HTML dengan CSS di materi sebelumnya, maka kalau teman-teman pengen mengcustom Bootstrap itu ya tinggal menggunakan konsep dari video sebelumnya. Jadi lebih bebas teman-teman gitu kalau sudah tahu dasarnya. Begitu juga dengan ketika teman-teman pengen ganti font family-nya, ukuran fontnya, atau pewarnaan header-nya, itu teman-teman bisa custom sendiri. Jadi kita tetap pakai Bootstrap, cuma ada suatu kebutuhan sendiri yang teman-teman pengen tambah. Oh misalnya font size-nya, oh ini semuanya udah betul nih, tapi font size-nya masih saya nggak suka nih, saya pengennya yang lain, misalnya pakai Roboto, pakai Arial atau apapun. Nah itu ya tinggal dibuat aja, di custom sendiri aja. Misalnya yang tadi nih, tinggal ditambah aja semua yang ada di body, font family-nya berubah jadi Arial misalnya. Nah bebas sih. Nah gitu, maka dia nanti berubah tuh jadi Arial. Jadi teman-teman tetap menggunakan Bootstrap, tapi hanya menambahkan beberapa kustomisasi sendiri gitu. Jadi nggak perlu semuanya, cukup beberapa aja yang kita perlukan kayak gitu ya. Atau bisa juga BTN yang info bisa diubah nih, BTN info. Jadi kita juga bisa mengubah BTN infonya, misalnya menjadi blue. Nah seperti itu juga bisa. Cuma kalau bisa sih janganlah, kalau bisa jangan. Yang bawaan Bootstrap biarin aja seperti itu. Kalau kita mau menambahkan varian sendiri, silakan menggunakan kelas sendiri dengan penamaan sendiri gitu ya. Jadi biar nggak merusak bawaan dari Bootstrap, karena bisa jadi kita mau pakai juga nanti di halaman lain gitu kan, sayang kalau dirusak gitu ya. Oke, jadi sudah selesai ya membuat table dan formulir dengan CSS dengan Bootstrap ya, lebih cepat sebenarnya. Kemudian gimana cara kita buat menu menggunakan Bootstrap? Kemarin kita sudah buat menggunakan CSS sendiri, tapi gimana caranya kalau kita membuat menggunakan Bootstrap? Kita buka aja, ini kita close aja ya, sudah selesai. Kemudian kita coba cari komponen, masuk ke menu komponen, kemudian cari navbar, atau cukup tulis di sini navbar, nanti muncul tuh. Nah contohnya ada nih, tuh ada dropdownnya, ada brandnya, atau bisa juga menambahkan logo di sini, ada menunya, kemudian ada tombol searchingnya. Ini suka-suka sih, bisa dibuang, bisa diganti. Nah caranya kita seleksi aja, kemudian klik kanan copy, atau bisa juga klik tombol copy yang ini. Nah setelah itu teman-teman bisa membuat file namanya menu.html gitu aja, menu.html, kemudian kita buatkan standar dokumennya, kemudian kita isi dengan membuat menu dengan Bootstrap. Kita hubungkan dengan file Bootstrap yang sudah kita download, kita linkkan, kemudian tab, masuk ke folder CSS, lalu ambil yang bootstrap.css. Gitu ya. Lalu kita paste aja yang tadi kita kopas, yang kita copy tadi kan kita ambil di sini, kita copy, kemudian kita paste. Jadi cukup dikopas aja. Lalu boleh diklik kanan format dokumen. Nah ini biar lebih rapi tuh. Lalu Ctrl S untuk simpan atau klik file, save. Oke. Kemudian klik kanan di sini open in default browser. Nah langsung jadi ya tuh. Set. Nah, teman-teman
ingin mengganti warnanya, ada juga caranya. Coba lihat bawah. Oh iya, di sini juga bisa menambahkan gambar logo tuh. Nanti kita coba. Untuk ganti warna di mana ya? Kita lihat ke bawah. Nah ini, kalau kita mau ganti warnanya, itu cukup pakai BG, background dark, background primary, background danger, background warning, dan seterusnya lah. Formatnya sama-sama aja, warning, dark, primary, danger, sukses, info, light, banyak lah. Nah, kita pakai yang dark misalnya, berarti navbar dark, BG dark, navbar dark, BG primary. Bisa juga navbar light. Kalau navbar light, fontnya warnanya putih. Kalau navbar dark, warna teksnya putih, backgroundnya merah. Backgroundnya hitam. Jadi coba kita copy aja. Copy taruh di sini nih. Nah ini nih. Lalu kita lihat. Nah berubah ya. Kalau teman-teman ganti navbar light, ini nanti teksnya jadi gelap. Teks dari fontnya, dari teks ini, dia jadi gelap. Nggak cocok. Berarti kalau pakai navbar light, BG-nya jangan BG dark, tapi BG light. Nah gitu. Atau BG primary. Oh nggak cocok ya. Berarti ini ya tetap pakai BG dark aja. Navbar dark. Nah kayak gitu ya. Saya mau pakai BG dark aja. Background gelap. Nah saya mau ganti yang ini nih. Saya mau buang deh. Saya belum nggak butuh gitu. Nah berarti kan form ya. Karena input sama button pasti adanya di form. Kita seleksi yang form. Kemudian kita backspace atau hapus boleh. Lalu sudah kita simpan. Nah itu hilang ya. Kemudian kalau kita pengen dia berada di kanan, hanya yang menunya ini aja, itu cukup dikasih, ini kan MR ya, margin right auto, margin kanan auto, makanya dia ke kiri. Tapi kalau kita balik margin kiri auto, maka dia akan ke kanan harusnya. Berarti ML, margin right diganti dengan ML, margin left, margin kiri auto, set, nah dia akan ke kanan. Kemudian kita ganti aja isinya, kemudian kita juga ganti ini ya. Ya ini kita ganti beranda. Ini bisa dibuang, bisa dijaga. Ini cuma untuk screen reader. Jadi nanti kalau website kita dibaca menggunakan screen reader, ini akan dibaca sebagai halaman current, halaman yang sedang diakses. Cuma ngasih tahu aja. Nah ini kita buang aja nggak apa-apa. Kemudian kita ganti dengan profil untuk yang kedua. Kita pakai bahasa Inggris aja boleh, bahasa Indonesia juga boleh ya. Profil, kemudian ini kita kasih jasa apa ya, layanan saya gitu ya, layanan yang bisa diberikan oleh kita, misalnya pembuatan website, desain website, dan lainnya misalnya. Nanti ketika klik masuk ke halaman lain. Ini kita buang aja yang disable. Ini ya satu LI ya, karena satu LI kan sepasang nih. LI buka tutup lalu ada A, kita buang aja. Nanti kita lihat hasilnya. Nah tuh langsung ya. Tapi ketika diklik ini nggak bisa drop down nih. Ketika diklik nggak pop up drop down seperti contohnya, seperti yang contoh di atas. Nah ini kan ada. Nah itu karena kita belum memasang JavaScript-nya. Jadi kita panggil aja JavaScript-nya. JavaScript ada di folder JS. Lalu kita ambil yang bootstrap.js. Berarti sebelum tutup body kita buat script tab, lalu src-nya adalah mengarah ke folder JS. Lalu ambil yang bootstrap. Tuh langsung dikasih tahu bootstrap.js. Harusnya sudah bisa ya. Coba kita reload, Ctrl R, klik. Nah ini nggak mau nih, kenapa nih? Coba kita lihat bootstrap.js. Sepertinya bukan bootstrap.js deh. Mungkin yang bundle.js. Bundle.js. Lihat. Nggak mau juga. Kita klik kanan, inspect, buka di konsol. Ini kita close aja yang bagian sini, klik. Katanya can read property of undefined. Apa ini? Bentar.
Kalau teman-teman ada error kayak gini dan teman-teman nggak tahu, coba copy aja nih ya. Copy errornya, klik kanan, lalu taruh aja di Google. Jadi teman-teman nggak perlu panik ya. Tambahin bootstrap 4, kok taruh sini. Nanti akan dikasih tahu. Tuh ada. Katanya, coba kita baca dulu ya. Nih. Sebentar. Katanya suruh memanggil jQuery dulu sebelum menggunakan bootstrap. Dia sudah pakai jQuery, cuma mungkin ada beberapa yang kurang gitu. Kalau kita itu sama sekali nggak menggunakan jQuery. Artinya bootstrap ini sebenarnya membutuhkan jQuery. Jadi butuh library tambahan agar si bootstrap JS ini bisa berjalan. Namanya jQuery. Kita cari aja jQuery. jQuery itu salah satu library JavaScript ya untuk mempermudah penulisan JavaScript. Kalau teman-teman masih asing, silakan cari aja di YouTube tutorial JavaScript atau bisa juga tutorial jQuery. Teman-teman silakan pelajari, nanti teman-teman paham. Tapi di video ini kita nggak akan belajar itu ya, karena kita akan fokus ke bootstrapnya. Kita klik boleh jQuery, boleh yang download jQuery, nanti masuk ke download. Kemudian boleh pilih yang compress maupun yang uncompress. Yang compress itu yang filenya sudah dikompres untuk production, cocok untuk production karena ukurannya kecil. Sedangkan yang development itu yang belum dikompres. Itu cocok untuk development. Tapi kita abaikan aja, kita ambil yang kompres aja, klik. Lalu ini bisa di copy nih sini link ya. Taruh di sini. Copy lalu taruh di sini sebelum bootstrap ya, taruh di atas, jangan di bawahnya. Karena bootstrap membutuhkan jQuery, artinya jQuery harus dipanggil dulu. Karena kan halaman website itu dipanggil dari atas ke bawah. Jadi kalau dia taruh jQuery-nya di bawah, itu nggak akan kebaca. Oke, jadi taruhnya di atas. Kita lihat, sekarang harusnya sudah bisa ya. Nah, nggak ada error. Kita close, klik. Nah, sudah bisa ya, tuh. Terus, ini online ya. Kalau kita pengen offline ya udah. Kita klik kanan, save as, lalu taruh di mana? Taruh di folder tutorial, tutorial, kemudian folder bootstrap, masuk ke JS. Kita namakan aja jQuery 360. Bebas sih namanya, bebas, boleh jQuery aja. Itu juga apa-apa, tapi kita biarin aja seperti itu. Kita jangan lupa kita copy dulu, save. Nah, file yang sudah kita copy tulis aja di sini. Namanya kan sudah kita copy, tinggal di paste aja, set. Nah, JS jQuery 360 min.js. Sudah offline, artinya tidak butuh koneksi. Nah, terus bisa. Ini kenapa di Open Lab? Saya kurang yakin ya. Atau kita kasih drop left bisa nggak? Nah, ini ke kiri ya, jadi nggak ke kanan. Drop down ke bawah, drop left ke kiri, drop right ke kanan. Ini kalau kita pengen ke kiri, boleh pakai drop left. Jadi dia nanti menuknya ke kiri. Bebas ya, boleh drop down, boleh drop left. Oke, kemudian, tapi biasanya sih pakainya drop down dan menu ini biasanya nggak di kiri tapi di sebelah mana gitu ya. Coba kita tambah satu lagi, yaitu tadi apa ya, aku pas aja deh. Sebenarnya kalau teman-teman hafal gampang, tinggal ketik li kelas nav item, di dalamnya ada a nav link gitu aja. Tapi kalau teman-teman kopas boleh, yang penting paham ya apa yang dikopas, jangan kopas tapi nggak paham buat apa gitu ya. Ini kita isi dengan misalnya rekrut saya gitu ya, misal. Kalau diklik nanti akan ke halaman untuk merekrut kita. Katakanlah ini itu website kita, website pribadi kita, atau website portofolio kita lah katakanlah. Oke. Yang navbar ini kita bisa ganti dengan misal namanya apa ya? Media remote misal. Gitu ya. Atau bisa juga dengan gambar. Kalau dengan gambar berarti coba kita cari. Nah, ini coba kita kopas.
Berarti yang ini ganti dengan image. Nah, tapi ketika dibuka ya pasti nggak ada dong. Kenapa? Karena memang tidak ada file ini di sini. Jadi teman-teman boleh cari dulu logonya, kemudian taruh di sini, baru dipasangkan. Saya coba pakai logo mana ya? Saya bisa aja klik kanan, open image in new tab, lalu ambil URL-nya kan, bisa aja kan. Ctrl C, lalu taruh di sini, Ctrl V. Nanti ya jadi. Nah, gitu ya. Kalau teman-teman punya logonya silahkan ditaruh di dalam sini. Kemarin kita sudah punya logonya ya, logo pekerja remote di sini nih. Bisa copy, lalu paste di sini. Lalu kita ganti dengan logo PRPNG. Hasilnya, nah, oh nggak kelihatan nih teksnya. Ya udah ini kita ganti dengan background putih. Berarti navbar light, tadi kan navbar light, background light. Nah gitu ya. Atau bisa juga logo teman kalau pengen gelap, gunakan logo yang lebih terang. Jadi biar dia kebaca ya, kayak gitu ya. Oke, menu sudah jadi. Nah, keunggulan dari Bootstrap itu dia responsif. Kalau ini kita kecilkan layarnya, nah dia responsif tuh. Jadi menunya itu nggak muncul ketika diakses di layar yang lebih sempit, maka dia otomatis akan menyembunyikan. Karena kalau dimunculkan berarti kan di sini nanti tabrakan sini, berantakan ya. Maka dia disembunyikan. Di sini di area sini dia disembunyikan. Jadi ketika diklik, si JavaScript atau si jQuery-nya akan men-trigger. Ketika ini diklik, maka dia akan muncul. Set, ya, gitu ya. Jadi sudah responsif, beda dengan buatan kita kemarin. Misalnya mana ya? Nah ini buatan kita kemarin. Ini masih mungkin kalau dilihat di layar lebar itu masih rapi, tapi ketika diakses di layar mobile itu dia berantakan, ya kan? Ini belum responsif karena kita nggak membuatkan responsif, dan untuk membuat dia responsif ini cukup ribet ya. Mungkin kapan-kapan saya akan buatkan caranya ya agar bisa membuat custom menu sendiri yang bagus dan responsif. Ini kan cuma sederhana aja sih buat contoh aja. Nah dengan Bootstrap itu kita bisa buat yang responsif. Ini keren banget nih. Jadi kita udah dapat satu paket lah, udah bagus, responsif lagi. Ya gitu ya. Jadi untuk yang menu sudah selesai. Boleh teman-teman custom sendiri, atau bahkan teman-teman bisa bisa ngasih konten di sini nih. Kontennya misalnya ya serah sih, kasih div, kasih kontainer, atau teman-teman bisa isi apapun lah. Kita contohkan gini, misalnya konten saya, atau kasih apa gitu ya, atau kasih banner pun nggak apa-apa, gambar banner di tengah juga nggak masalah. Nah contoh lagi tuh, kalau ini terlalu mepet kasih aja margin top 4 set. Nah gitu, bebas ya. Oke, untuk materi menu sudah selesai. Kita pindah ke materi Bootstrap selanjutnya, yaitu apa ya? Yang paling penting dan paling bagus fitur di Bootstrap itu adalah grid system. Atau nanti dulu deh grid system. Kita coba buat card dulu. Kita klik new file, card, HTML. Kita buat sana dokumen, kemudian kita isi judulnya, membuat card dengan Bootstrap. Oke, kita buat kontainernya dulu. Lalu kita buat card di dalam sini. Kita cek aja, card itu apa sih card? Ini sebenarnya opsional ya, nggak wajib ya, cuma lumayan juga dipakai nanti buat aplikasi, bisa jadi ya. Nah, card itu seperti ini. Ya kayak kartu Yu-Gi-Oh lah, kalau teman-teman tahu. Set. Ada gambar, ada title, ada teks, ada link. Caranya tuh, div dengan kelas card, di dalamnya ada image dengan kelas card img top, di dalamnya ada div lagi untuk card body, di dalam card body ada H5 dengan kelas card title, P dengan card text, dan anchor dengan
kelas BTN primary. Sederhana sebenarnya. Strukturnya cuma kayak gini aja. Boleh di copy untuk contoh, boleh juga diketik sendiri untuk belajar untuk membiasakan ngoding. Atau bisa juga body-nya aja card body dengan isi teks seperti ini boleh. Jadi di sini bisa diisi dengan konten yang lebar banyak. Atau bisa juga yang seperti ini. Card body, card title, subtitle, text, link, 2 link. Ya gitu aja. Tuh. Atau bisa juga yang gambar dan teksnya aja. Bebas. Atau list juga, card list. Di sini bagaimana ada list lagi sih. Nah, ini ada list group. Jadi menggabung list group dengan card. Ini juga bisa kitchen sink. Kayak misalnya, oh ini gambar produk, ini nama produknya, deskripsi singkatnya, ini fitur-fiturnya, misalnya spesifikasinya kan bisa kan? Di sini ada link untuk misalnya lihat detail, di sini tombol beli, bisa juga. Bebas ya tuh. Ini juga bisa membuat, mungkin buat apa ya? Buat banner mungkin atau apapun, terserah. Ada banyak ini buat quotes. Nah, silakan teman-teman bisa explore sendiri ya. Coba saya buat yang ini nih. Oke, kita buat div dengan kelas card, dalamnya ada image-nya misalnya mana ya? Saya nggak punya image lagi. Image-nya di HTML ada ya. Nah, ini ada room ya. Nah, kita pinjam aja filenya. Kita keluar satu folder, Setelah keluar dari folder Bootstrap, kita masuk ke folder 1 HTML, lalu ambil yang room JPG. Ini kita kasih teks alternatif misalnya apa ya, gambar gitu aja deh. Lalu dikasih kelas, jangan lupa. Tadi katanya kelasnya card img top. Saya kasih kelas card img top. Untuk penempatan atribut itu bebas, boleh di sini, boleh dimanapun lah. Yang penting sama-sama di dalam tagnya sebagai atribut ya. Atribut bebas naruhnya di mana aja. Lalu di bawahnya kita buat div dengan kelas card body. Dalam card body kita boleh isi misalnya H4, misalnya desain interior ruang dapur misalnya. Apa ya, bebas lah ya. Teksnya apa, misalnya Loren, ini teks singkat aja sih, buat deskripsi singkat. Lalu di dalamnya kita buat link, lihat detail untuk info pemesanan misalnya. Kita lihat hasilnya, waduh belum dibuka. Klik kanan, open in default browser, masuk. Nah ini, ini kok nggak rapi nih. Yaudah kita kasih cardnya, dikasih style, lebarnya 300 pixel aja, coba ya. Set. Nah udah jadi ya tuh. Ini misalnya ini gambarnya, ini judulnya, ini deskripsinya, ini tombol detailnya. Tapi kalau dicontoh ada ini ya, ada card text, ada card title. Bedanya apa ya? Coba kita kasih kelas card title. Kita lihat sama aja ya, cuma ada beberapa space sedikit. Ini coba kita kasih kelas card text. Bedanya apa coba? Sama aja ya. Ini juga sama sih sama. Apa bedanya? Nggak ada perubahan, sama aja. Oh, underline-nya hilang. Oke. Atau bisa juga teman-teman kasih BTN primary boleh. Nah, gitu juga bisa. Atau BTN outline primary. Nah, suka-suka lah ya. Nah, kita copy aja yang card ini, kita copy. Nih, ada nyala nih. Berarti itu sepasang ya. Kita copy satu pasang, lalu kita paste di bawah. Nah, dia akan tulis di bawahnya. Nah, teman-teman mungkin berpikir, nah ini gimana caranya biar yang ini di sebelahnya gitu loh. Jadi berjejeran, jadi kayak semacam katalog produk gitu ya. Semacam katalog produk. Nah, itu gimana biar dia jejeran? Itu bisa aja kita custom dengan CSS. Misalnya lebarnya 25%, yang ini juga lebar 25%. Maka kan kalau 25 berarti kan 4 card bisa satu baris ya. Coba kita kasih width-nya
25% dari layar atau 25% dari kontainernya. Berarti kan mereka kan berbagi. Nah, kok dia nggak sebelahan? Ya, karena ininya kan blok. Jadi kita bisa aja kita buat style display-nya inline. Misal inline block misalnya. Ini kan jadi inline. Lalu ini juga dikasih. Ini cara manual ya, tanpa bootstrap. Nggak mau juga ya. Oops, sorry. Non block. Nah, jadi sebelahan kan? Karena inline. Dia mau sebelahan. Kita copy lagi. Oke. 4 kali, maka dia akan 4 jejer. Cuma kenapa nih? Karena sebenarnya 25% tapi kan ada beberapa jarak yang membuat dia nggak pas. Nah, itu agak ribet makanya. Dan kalau misalnya kita pengen di sini 4 jajar berhasil pun, kalau misalnya ini 4 jajar pun berhasil di sini, ketika kita mau buka di layar mobile itu jadi apa ya? Nggak rapi gini. Nah, kita maunya ketika di layar mobile dia itu cuma 2 jajar aja atau 1 jajar aja. Tapi ketika di layar yang lebih lebar, mereka bisa 3, bisa 4 gitu kan, responsif kan. Nah, itulah kenapa kita pakai bootstrap, biar dia responsif. Caranya gimana? Coba kita buat file baru. Ini kita fokus untuk card aja. Kita buat file baru di bootstrapnya, namanya grid system ya. .html. Lalu kita seperti biasa buat standar dokumennya, grid system dalam HTML. Dalam bootstrap. Hubungkan aja. Kemudian kita buat CSS. Bootstrap CSS. Nah, kita buat grid system. Oke, jadi yang pertama kita buat kontainer dulu seperti biasa sebagai pembungkusnya. Kemudian kita buat apa nih? Nah, kita lihat aja dokumentasi dari bootstrapnya. Itu kita cari yang bagian layout. Nanti ada menu grid, submenu grid. Klik. Nah, masuk. Bisa juga tulis di sini grid system. Nah, katanya cukup menggunakan row, lalu di dalamnya ada call. Yang mana yang gampang ya? Nah, buat row dulu, baru buat call. Kita buat row, katakanlah kalau di table itu buat tr dulu, buat baris dulu. Buat row dulu, baru buat kolom. Buat sebuah baris, baru buat beberapa kolom di dalam baris tersebut. Berarti buat row dulu, baru buat div dengan kelas call. Katakan ini untuk kiri. Lalu yang div dengan kelas call, ini yang tengah. Lalu yang div dengan kelas call, ini yang kanan. Kita lihat hasilnya, klik kanan open in default browser. Nanti jadi kayak gini tuh, jadi sebelahan. Jadi yang tadi sebenarnya ini bisa dibuat sebelahan menggunakan call. Nah, ini biar kelihatan berisi, kita isi aja dengan lorem. Biar kelihatan bahwa benar-benar dia itu sebelahan mereka itu. Lihat. Nah, mereka sebelahan kan? Ini call, ini satu baris, satu row, berisi 3 kolom. 1, 2, 3. Satu row atau satu baris yang berisi 3 kolom. 1, 2, 3. Kita juga bisa, kita lihat hasilnya ya. Kita lihat di layar mobile itu hasilnya gimana. Nah, ini belum responsif nih. Saya maunya ketika layarnya lebar itu 33, tapi ketika layarnya mobile dia itu mungkin nggak sampai ini sih, mungkin lebih full atau ini mungkin full 100%, full 100% dan seterusnya. Untuk membedakan biar gampang kita kasih background aja ya. Ini kasih background BG info, ini kita kasih background BG warning. Sedangkan yang ini kita kasih background apa ya? Danger. Ini untuk biar kelihatan aja ya. Nah, ini ada 3 kolom. Nah, setiap layar yang kita buat di sini itu sebenarnya dibagi menjadi 12 grid. 12 grid. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Pokoknya ini dipecah menjadi 12 grid. Artinya kalau 12 grid dibagi 3 berarti 4. Berarti ini tuh lebarnya 4 grid. 4, 4, 4. Jadi 4 grid
dikali 3 menjadikan 12, jadi genap 12. Berarti kita bisa nih membagi dia menjadi lebih variatif lagi. Misalnya yang ini pengen lebih lebar daripada yang ini, kayak gitu misalnya. Berarti ini bisa kasih call apa ya, call 6 set. Nah berarti ini gridnya itu 6 grid, kolom yang isinya 6 grid, lebarnya 6 grid. Berarti sisanya dia akan menghitung sendiri. Kalau di sini 6 grid, berarti kan di sini sisanya 6 juga, tapi dibagi 2. Jadi ini 3, ini 3. Kalau ini kita kasih 3, maka sisanya berarti dia akan membagi 2 lagi. Gitu ya. Kita coba kasih 6. Nah, kita mau ini enggak, misalnya ini maunya yang ini lebih lebar daripada yang ini nih, misalnya. Berarti ini harus ditentukan, didefinisikan. Jangan call aja, tapi misalnya call 5 misalnya. Call 4 deh. Berarti ini 6 tambah 4 12, berarti kan 6 tambah 4 kan 10. Sedangkan satu row, satu baris itu 12. Berarti kita udah pakai 10. Sisanya berapa di sini? Berarti 2. Berarti ini akan membuat 2 grid. 6 4 2. 6 2 4 12 gitu ya. Kayak gitu. Tapi ketika di layar mobile nanti dia jadi berantakan ya. Nah, gini aja deh. Kita udah definisikan yang lebih eksplisit gitu, biar dia tuh nggak berubah-ubah. Jadi kita 6 4 ini berarti 2. Kita lihat, nah dia akan ajak 6 2 4. Nah gimana biar dia responsif? Itu ada penamaan sendiri. Nah ketika kita menulis call itu sebenarnya untuk semua halaman. Tapi ketika kita nulis call SM artinya untuk layar di atas 576 dengan maksimum kontainer itu 540. Kalau di atas medium, kalau call MD berarti di atas 768. Jadi ini hanya akan bekerja di layar 768. Nah, dan seterusnya ya. Call aja, ada call SM, ada call MD, call LG, call XL. Misalnya saya mau ketika ukuran ini hanya berlaku untuk layar medium. Untuk layar di atas 768 aja misalnya. Berarti kita tulisnya gini, call MD 6, call MD 2, call MD 4. Berarti pada layar medium kita kasih lebar yang ini 6, yang ini 2, yang ini 4. Set, sama. Tapi ketika dia di layar di bawah medium, tadi kan kita buatnya di atas. Kalau MB itu kan hanya berlaku di atas 768 pixel. Ini kan lebarnya sekitar di atas 768 ya. Sekitar 1000-an lah. Nah, kalau ini kita kecilkan di bawah 768 berarti dia tidak akan bekerja. Kalau MB 4, 2, dan 4, kalau MB 6, 2, dan 4 tidak akan bekerja tuh. Dia akan balik ke defaultnya, yaitu 12 alias full. 12, 12, 12. Tapi ketika dia layarnya di atas 768, nah, dia akan balik 6, 2, 4. Tapi ketika di mobile, dia balik ke defaultnya 12, 12, 12. Jadi responsif. Ya gitu ya. Oke, saya buat yang ini 44 aja. 644. Oke. Oh, sorry. 644 berarti kan berapa tuh? 14, nggak boleh ya. Oke, berarti yang ini 3. Biar genap 12 berarti harus kita paskan 6, 3, 3, 12. Nah. Oke. Nah, saya mau ketika ini ketika di desktop seperti ini, di mobile medium seperti ini, tapi ketika di layar tablet ini saya pengen dia itu sama rata misalnya 4, 4, 4. Maka kita bisa tulis ketika layarnya small, layar tablet, itu kita maunya dia sama-sama 4. Jadi call SM4, call SM4 juga. Berarti 4, 4, 4. Ups. Nah, ini small ya. Ini medium, ini small. 4, 4, 4, 12. Jadi sama rata. Kalau ini mobile ya. Kalau saya pengen yang mobile itu nggak seperti ini. Misalnya ini 6,
di sini 6 juga sebelahan. Maka kita cukup tulis call 6 dan ini call 6. Artinya yang dua kolom ini akan menjadi 66. Akan membagi dirinya sama rata 66. Nah, 6, 6, ya ini 12. Atau bisa lebih eksplisit call 12. Kalau pengen lebih eksplisit. Nah, sama aja ya. Jadi ini 6, 6, 12 ketika dibuka di layar small, tablet dia 4, 4, 4. Ketika di layar medium 768 ke atas, ini 6, 2, 6, 3, 3. Tapi kalau kita pengen berbeda, ukurannya berbeda di atas layar yang lebih lebar, misalnya di layar large LG, di layar LG itu yang ini ya. Yang ini LG itu yang 992 ke atas, berarti kita pakainya call LG. Kalau dia pengen di atas 1200 berarti call XL. Jadi kalau kita pengen tampilannya beda di layar LG dengan di layar medium itu berbeda, maka kita harus membuat kelasnya berbeda juga. Jadi kita pisahkan dengan kelas call MD dengan call LG. Tapi kalau kita pengen call MD ke atas, 768 ke atas itu sama, 768, 992, 1200 itu sama ukurannya, maka cukup pakai call MD aja. Tapi kalau misalnya call MD itu ukuran gridnya itu berbeda dengan di layar large, maka ya kita harus tulis. Berarti yang misalnya saya mau yang di layar lebar itu call LG 4 misalnya, atau yang ini misalnya 3, kebalikannya lah. Call LG yang ini misalnya 6. Ini call LG 3 juga. Berarti di layar large LG dia itu 366, ketika di layar medium 633, ketika di layar small atau kecil 444, ketika di layar mobile 6, 6, 12 kayak gitu ya. Jadi variatif di setiap layar itu berbeda-beda. Jadi responsif. Coba kita lihat. Layar large 3, 6, 3. Tapi ketika di layar medium, kita lihat medium set, nah 4, 3, 3. Ketika dikecilkan lagi, small 4, 4, 4. Ketika di layar yang lebih kecil lagi, dia 6, 6, 12. Gitu ya, paham ya? Nah, buat teman-teman yang masih bingung, coba diulangi lagi pelan-pelan sambil dicoba. Jadi sambil nonton, sambil ngoding juga ya. Karena kalau lihat aja nanti bingung. Sambil dipraktekkan deh biar lebih berasa. Dan silakan teman-teman gunakan angka yang berbeda-beda. Biar teman-teman tahu lah. Gitu. Oke. Grid system dasarnya sudah selesai. Coba kita tambah lagi. Ini kita copy aja. Atau kita copy aja sama kontainernya. Saya taruh di bawah. Nah, saya buat yang kedua. Nah, ini kita kasih HR aja deh. Sebenarnya bebas ya. Saya cuma pengen pemisah aja biar lebih fokus ya. Yang tadi sudah kita fokus ke yang bawah. Nah, ketika kita buat grid seperti ini, sebenarnya kita bisa mengisi grid lagi di dalam grid. Di dalam kolom kita bisa mengisi grid lagi. Misalnya tambah di sini, saya mau buat row lagi dengan call lagi. Misalnya ini halo juga. Nah, ini kita bisa membuat dua row di dalam kolom yang ini. Nah, kita buat satu row dengan dua kolom. Kita bisa aja kasih BG info atau BG primary, yang ini BG sukses. Nah, jadi kita bisa membuat grid system lagi di dalam gridnya. Cuma kontennya nggak sekecil ini ya, biasanya kan lebih lebar pasti. Kita kasih lorem lagi. Yang ini juga kita kasih lorem lagi. Loremnya 10 aja deh, terlalu banyak kayaknya. Nah, kita lihat. Nah, jadi bisa bikin grid di dalam kolom yang sudah ada gitu. Bahkan di sini pun bisa bikin grid lagi dan seterusnya. Pokoknya bisa mengecil lagi gitu lah. Atau bisa juga kita sebentar, kita kasih lebar aja. Nah, gitu ya. Tuh. Bahkan di dalam sini pun bisa bikin grid lagi dan seterusnya, pokoknya lebih kecil lagi. Gitu ya. Dan responsifnya pun kita bisa sesuaikan juga. Gimana caranya biar ini tuh 66 ya, berarti yang ini dikasih call 6. Artinya di layar kecil ke atas, mobile ke atas dia tetap 6, 66.
Dibuka sini pun 6, sini pun 6. Tapi kalau kita pengen yang ini beda, ya sama, kita kasih call MD, call SM, dan seterusnya gitu ya. Silahkan dicoba. Oke, sekarang kita buat satu lagi. Container. Nah, saya maunya biar buat 2 kolom, call MD4 aja. 4, sorry. A, B, C. Kita buat 3 kolom A, B, C. A, B, C nya kita isi dengan card. Berarti kita copy aja dari card yang sudah kita buat. Nah, ini satu card kita copy sama tutupnya, taruh di A sini. Untuk lebarnya, karena kita sudah bungkus dia dengan call MD4, maka card ini lebarnya akan mengikuti lebar dari call MD4. Jadi style width-nya nggak perlu lagi. Biarkan aja dia ngikutin lebar dari call MD4. Kita lihat. Nah, 4. Kita tinggal tambah aja sini 4. Tinggal copy aja yang ini, taruh di sini. Lalu yang ini taruh sini. Kita format dokumen biar lebih rapi. Oke, simpan, Ctrl S, reload. Nah, jadi deh sebuah katalog produk gitu. Oh, biar ada judulnya kita kasih aja di atas ini. Kasih misalnya katalog produk. Nah, kalau pengen dia center, ada kelasnya sendiri yaitu kelas text center. Nah, gitu ya. Bisa kasih MB margin bottom 4. Berarti jarak ke bawahnya 4 tuh. Atau 5 deh. Nah, gitu ya. Nah, kalau pengen bikin baris kedua ya sama. Kita tinggal copy aja yang row pertama ini kita copy. Berarti baris pertama di copy jadi 2. Berarti kan akan ada 2 baris tuh. Berarti biar ada jaraknya, row yang di atas bisa dikasih MB 3. Berarti row yang bawah juga bisa dikasih MB 3. Sorry, yang ini. Yang atas sama bawah dikasih MB 3. Yang ini untuk jarak ke bawah dengan si row ini, yang ini MB 3 ini akan jarak ke bawah yang row selanjutnya dan seterusnya. Pokoknya row selanjutnya nanti ada jaraknya lagi. Jadi nggak terlalu nempel. Nah, dia nggak nempel kan. Bisa 4, bisa 3, terserah ya. Suka-suka lah. Atau bisa juga satu row berisi banyak call. Jadi kita bisa aja pakai row yang pertama ini bisa aja. Tinggal yang ini, yang call ini kita copy aja sebanyak-banyaknya. Nanti dia akan ke bawah otomatis. Nggak mungkin dia ke sini, nggak mungkin. Karena di sini hanya 12 grid aja. Jadi kalau di sini 4, 4, 4 udah penuh, ya udah dia akan turun ke bawah. 4, 4, 4 lagi gitu. Jadi bisa aja nih kita nambahin 4 lagi. Nah, berarti kan sama tuh 2 grid. Nah, ini lebih gampang ya. Kalau kita ukurannya pengen diubah ya silakan aja ubah, misalnya ini ya ini misalnya 3, yang ini juga 3. Nah, kan bisa aja kan. Tapi kita samakan aja 4, 4, 4. Terus biar dia jarak ke bawahnya lebih ada jaraknya atau space-nya. Dan setiap MD4 dikasih kalau MD4 dikasih MB 3 lagi. Dan seterusnya. Maka setiap call akan punya jarak margin bottom strip 3 tuh. Ya kan? Kayak gitu. Ketika dibuka di mobile, dia responsif nih. Nah, dia langsung full. Nah, kalau di sini misalnya, waduh, di sini terlalu sempit nih. Saya maunya ketika di layar ini, itu cukup 6 aja. 6, 6, 6, 6. Jadi cuma 2 kolom aja dalam satu baris. Ya udah, berarti kita bisa terapkan grid sistem yang tadi. Berarti ketika layarnya mobile itu medium itu 4, ketika layarnya small itu 6, gitu ya. Coba kita tes. Kita lihat. Ups. Small kayaknya sebenarnya. Ini kayaknya masih medium deh. Nah, ini small. 6, 6. Ini kok enggak ya? Udah dikasih 6, 6 juga. 6. Kalau SM6. Kalau SM6. Maka di layar small, dia akan 6, 6, 6. Jadi, dalam satu baris ada
hanya ada 2 kolom. Nah ini kenapa nih? Oh saya maunya yang ini juga nih. Berarti yang medium bukan 4. Yang medium ini jangan 4. Berarti dia juga 6 harusnya. Atau coba 6. 66 ya. Berarti di layar small 6, di layar medium 6 juga, tapi di layar large, nah saya maunya di layar large ini dia 444. Berarti tambahin lagi call LG 4. Ini khusus untuk layar yang lebih lebar. Jadi nggak usah bingung. Sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kita nggak butuh responsif ya cukup satu aja, call berapa gitu. Nah ini ketika di layar large 444, ketika di layar medium ini dia 66, small juga 66. Ketika layarnya kecil, super kecil untuk mobile HP dia 12, 12, 12 dan kayak gitu ya. Pokoknya responsifnya bisa disesuaikan. Gitu ya. Oke. Untuk grid system saya rasa sudah cukup. Teman-teman bisa explore sendiri, bisa coba-coba sendiri dengan konten yang berbeda-beda, style yang berbeda-beda juga. Silakan dicoba. Dan apalagi ya? Untuk materi bootstrap sepertinya sudah cukup sih. Apalagi ya? Bagi yang merasa kurang, silakan teman-teman bisa komen ya. Kira-kira apa fitur di bootstrap yang belum ada? Mungkin teman-teman ada yang masih bingung, bisa ditanyakan ya di kolom komentar. Oke, saya tutup. Sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.